Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Burhan Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi logaritma, di mana materi ini adalah materi baru bagi kalian karena belum pernah kalian dapatkan ketika berada di bangku SMP maupun di SD sekalipun. Baik, kita akan lanjut. Agar memahami logaritma ini, kita perlu mengetahui dulu konsep dasar logaritma. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse eksponen. Contohnya, 8 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini disebut eksponen ya dari 8. Kemudian 2 sama dengan berapa ya, atau hubungannya 2 itu 8 dengan 3 seperti apa? Agar kita bisa menghubungkan 8 dan 3 dan 2, maka dibutuhkan yang namanya operasi akar. Jadi 2 diperoleh dari akar pangkat 3 dari 8. Kemudian ketika 3 yang dicari, maka hubungannya 8 dan 2 itu seperti apa? Agar kita bisa menghubungkan 8, 2, dan 3, maka kita membutuhkan yang namanya operasi baru yang disebut dengan logaritma. Yaitu 3 diperoleh dari basis 2 log 8. Berdasarkan konsep dasar logaritma, seperti apa sih definisi dari logaritma itu? Nah, jadi definisi logaritma yaitu A pangkat B sama dengan C, bisa kita tuliskan basis A log C sama dengan B. Ingat, A di sini disebut bilangan pokok atau basis, B di sini disebut pangkat ya, atau bilangan pangkat. C di sini adalah hasil perpangkatan. Ini ya, hasilnya ini. Kemudian jika bentuknya logaritma, maka A di sini disebut basis atau bilangan pokok. Kemudian C di sini disebut numerus. Dan B di sini disebut hasil logaritma. Kemudian syarat basis. Di sini A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Syarat numerus C besar dari 0. Agar bisa memahami definisi logaritma, saya sudah siapkan contoh. Ya, contoh pertama, nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Yang pertama, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kita lihat definisi tadi. 2 ini disebut basis ya. 4 disebut pangkat atau B. 16 disebut hasil perpangkatan atau istilahnya adalah C ya. Jadi bentuk logaritmanya adalah basis 2 log 16 sama dengan 4. Kemudian yang kedua, 5 pangkat 4 sama dengan 625.
Jadi bentuk logaritmanya basis 5 log 625 sama dengan 4. Atau seperti ini. 5 pangkat 4 sama dengan 624. Kemudian yang ketiga. 2 pangkat 1/2 sama dengan akar 2. Jadi bentuk logaritmanya basis 2 log akar 2 sama dengan 1/2. Kemudian contoh yang kedua, nyatakan bentuk-bentuk logaritma berikut dalam perpangkatan. Yang pertama, basis 5 log 25 sama dengan 2. Jadi ingat ini ya bentuknya. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian 2 log 35 sama dengan 5. Jadi bentuk logaritmanya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kemudian yang ketiga, basis 7 log 49 sama dengan 2. Jadi 7 pangkat 2 sama dengan 49. Ya, seperti ini. Kemudian contoh yang ketiga, tentukan nilai logaritma berikut. Ingat, sini 2 log 16 sama dengan 4. Atau 2 pangkat berapa? Hasilnya 16. Yaitu 4. Jadi 2 log berapa? 2 log 8 sama dengan berapa? Atau 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Itu 3. Ini juga basis 3 log 27 sama dengan berapa? Atau 3 pangkat berapa? Hasilnya 27. Itu 3. Kemudian basis 6 log 36 sama dengan berapa? Atau 6 pangkat berapa? Hasilnya 36. 2. Kemudian yang keempat, 4 log 64 sama dengan berapa? Atau 4 pangkat berapa? Hasilnya 64. Itu 3. Kemudian yang terakhir, 5 pangkat berapa? Hasilnya 125. 3. Jadi 5 log 125 sama dengan 3. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Yang pertama, basis A log 1 sama dengan 0 atau bentuk eksponennya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi contohnya 2020 log 1 sama dengan 0 atau 2020 pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang kedua, basis A log A sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini sama. Basisnya dengan numerusnya sama, jadi hasilnya 1. Atau A pangkat 1 sama dengan A. Contohnya 2020 log 2020 sama dengan 1. Contoh yang ketiga, basis A log A pangkat N sama dengan N. Karena sama ini. Ingat. Ini ya, ingat sifat yang kedua. Jadi 1 kali N sama dengan N. Jadi contohnya 3 log 3 pangkat 4 sama dengan 4. Jadi sifat 1, 2, dan 3 itu disebut sebagai identitas logaritma. Kemudian sifat yang keempat, di sini ada perkalian pada numerusnya, ya. Jadi basis A log B kali C. Maka bentuk penjabarannya adalah basis A log B tambah basis A log C. Contoh 2 log 32 itu sama dengan 2 log 8 kali 4. Ya, itu adalah 32.
Kemudian karena dia perkalian, maka kita jabarkan. Jadi basis 2 log 8 tambah basis 2 log 4. Kemudian 2 log 8 itu adalah 3. Kenapa? Karena 2 pangkat berapa hasilnya 8 itu adalah 3. Ini juga 2 pangkat berapa hasilnya 4, yaitu 2. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Contoh yang kedua, basis 6 log 4 tambah basis 6 log 9. Karena ini penjumlahan, basisnya sama-sama 6, maka berlaku sifat yang keempat. Jadi basis 6 log 4 kali 9 itu adalah 36. Jadi 6 log 36 atau 6 log 6 pangkat 2. Karena 36 adalah 6 pangkat 2. Ingat, 6 log 6. Ingat, adalah 1. Jadi 1 kali 2, 2. Ya, sifat ini. Sifat 2 dengan sifat 3. Kemudian sifat yang kelima. Di sini numerusnya pembagian. Jadi basis A log B per C sama dengan basis A log B dikurang basis A log C. Karena ini pembagian, maka dikurang. Contoh, basis 5 log 60 dikurang basis 5 log 100, log 12. Itu sama dengan ini kurang, maka numerusnya dibagi. 60 bagi 12 adalah 5, jadi 5 log 5, 1. Ingat sifatnya ini. Kita lanjut sifat yang keenam. Basis A log B pangkat C. Itu sama dengan C-nya pindah, bergeser ke depan, jadi C dikali basis A log B. Sebenarnya ini sifat 6, sama halnya dengan sifat ketiga, ya. Nih, kita lihat contoh. Jadi basis 3 log 81 sama dengan basis 3 log 3 pangkat 4, ini sama ya contohnya. Jadi 4 dikali 3 log 3. 3 log 3 tadi, ini sifat yang kedua adalah 1. Jadi 4 kali 1 adalah 4. Contoh sifat yang ketujuh. Basis A pangkat M log B pangkat N. Jadi basisnya berpangkat, numerusnya juga berpangkat. Ketika mendapati seperti ini, maka pangkatnya numerus per pangkatnya basis, ya. Jadi N per M dikali A log B. Ya, contoh 27 log 9. 27 itu bentuk eksponennya 3 pangkat 3. Kemudian 9 bentuk eksponennya adalah 3 pangkat 2. Jadi ya, N-nya adalah 2, M-nya adalah 3. Jadi 2 per 3 dikali 3 log 3. 3 log 3 adalah ini sifatnya. Sifat kedua adalah 1. Jadi 2 per 3 kali 1 itu sama dengan 2 per 3. Kemudian sifat yang ke-8, maaf. Basis A log B itu sama dengan, kita balik ya, numerus jadi basis. 1 per basis B log A. Ya, contoh di sini ada 81 log 3 itu sama dengan 1 per 3 log 81.
Ingat 3 log 81 ini tadi ya. Ini. Jadi 1/4 ya. Bisa dipahami? Sifat yang ke-9. A pangkat basis A log B itu sama dengan B. Karena ini sama ya. Maka hasilnya adalah B. Contoh, jadi 2 pangkat 2 log 9 sama dengan 2. Karena sama ya, jadi 9. Sifat yang ke-10. Ini hampir sama dengan nomor 9 ya. Lihat, basis A log B dikali basis B log C dikali basis C log D sama dengan basis A log D. Kenapa bisa? Karena ini sama, ini juga sama, maka hasilnya adalah A log D ya. Contohnya nih, basis 2 log 3 kali basis 3 log 6 dikali basis 6 log B. Karena sama ini, sama juga ini, jadi 2 log 8. 2 log 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi 3 dikali 2 log 2, 2 log 2 karena sama ya. Maka hasilnya 1. Jadi 3 kali 1 adalah 3. Kemudian sifat logaritma yang terakhir, di sini ada basis A log B. Itu sama dengan basis C log B per basis C log A. Ya. Contohnya, diketahui 2 log 3 sama dengan M. Dan basis 3 log 5 sama dengan N. Tentukan nilai 4 log 5. Ya. Cara penyelesaiannya seperti ini. Yang ditanyakan adalah basis 4 log 5. Maka berdasarkan sifatnya, kita tulis dulu log 5 per log 4. Di sini basisnya kita lihat, karena diketahui ada basis 3 log 5, jadi kita beri basisnya sama-sama 3. 3 ya. 3 log 5 adalah N ini. Kemudian 3 log 4. 4 itu kita tuliskan adalah 2 pangkat 2. Jadi 3 log 2 pangkat 2. Ini penjabarannya adalah, ingat sifat tadi, sifat yang ke-6 atau sifat yang ketiga di logaritma. Jadi 2-nya maju dikali 3 log 2. Jadi kemudian N per 2 kali. Ingat ya, sifat sebelumnya, sifat ke-8 tadi. Nah, numerus jadi basis, basis jadi numerus. Jadi 1 per basis 2 log 3. Kenapa kita balik? Karena yang diketahui adalah basis 2 log 3. Sementara di sini adalah 3 log 2. Jadi kita balik. Jadi 1 per 2 log 3. Jadi 2 log 3 sudah ada. Itu adalah M. Jadi N per 2 kali 1 per M. Jadi N per 2 per M. Ini naik ya. Jadi M kali N per 2. Kemudian contoh yang kedua, biar lebih memahami sifat yang ke-11. Diketahui basis 2 log 3 sama dengan X dan basis 2 log 10 sama dengan Y. Tentukan nilai 6 log 120. Di sini tidak ada ya, basisnya 6
numerusnya 120. Di sini basisnya sama-sama 2. Jadi kita ambil basisnya nanti adalah 2. Cara penyelesaiannya seperti ini. Basis 6 log 120 sama dengan basis 2 log 120 per basis 2 log 6. 120 itu perkalian 10 kali 3 kali 4 ya. Karena dia perkalian, ingat sifat logaritma tadi yang keempat, kalau dia perkalian maka penjumlahan. Jadi 2 log 10 tambah 2 log 3 tambah 2 log 4. 2 log 10 tadi ada diketahui adalah Y. Ya. Jadi Y tambah 2 log 3 ada tadi adalah X. Jadi X. Sementara 2 log 2, 2 log 4 itu tidak ada. Jadi kita pecahkan dulu jadi 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi di sini maaf ya, di sini adalah basis ya. Jadi Y tambah X tambah basis 2 log 2 pangkat 2 itu adalah 2. Ingat ya sifat yang ketiga atau sifat yang keenam. Jadi Y tambah X tambah 2 per X tambah 1. Karena 2 log 3 itu adalah X, 2 log 2 adalah 1. Jadi Y tambah X tambah 2 per X tambah 1. Sekira bisa dipahami sifat-sifat logaritma.